Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya Jujutsu Kaisen chapter 245 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Dan ya, Abdi Kos akhirnya bisa melihat gambaran jelas bagaimana sidang Higuruma dan Sukuna berlangsung. Dan kenapa hasilnya malah di luar dugaan. Jangan lupakan kalau chapter ini juga menyorot pertarungan Dewa Judi Hakari melawan Putri Es Uraume. Berikut pembahasan detail menarik Jujutsu Kaisen chapter 245. Check out, check it bro. Detail menarik pertama, Dewa Judi Hakari versus Putri Es Uraume. Yap, Abdi Kos pernah membuat teori kalau pertarungan di Jujutsu Kaisen sebagian besar terinspirasi dari pertarungan para yokai. Yokai sendiri ada banyak jenis, mulai dari kami alias dewa, Akuma alias iblis, Jure alias hantu, dan lain-lain. Dan ya, kali ini kemungkinan adalah kami versus Jure, yaitu Hakari adalah perwujudan dari Dewi Keberuntungan Benzaiten alias kami, di mana hal tersebut terlihat dari bagaimana Hakari membuat segel tangan. Yap, ini adalah segel mudra dari Dewi Benzaiten. Uraume sendiri kemungkinan terinspirasi dari Yuki Onna, yaitu hantu putri es dari periode Muromachi. Yap, sebagai pecinta Jujutsu Kaisen, Abdi Kos dipaksa mempelajari banyak sejarah Jepang, termasuk pengaplikasian di budaya pop culture di pertarungan Hakari versus Uraume. Terlihat sekali kalau Hakari adalah bosnya, sedangkan Uraume adalah hero penantangnya. Yap, walaupun singkat, Uraume sudah mencoba 3 cara untuk membunuh Hakari di chapter ini. Pertama, dia membekukan bagian tubuh Hakari lalu menghancurkannya. Uraume berniat membunuh Hakari dengan 1 serangan es lagi, namun Hakari langsung beregenerasi dan menghempaskan Uraume melewati gedung. Kedua, Uraume membuat tombak es lalu dilemparkan menembus perut Hakari. Dan ya, tanpa menghentikan serangan, Hakari langsung menendang Uraume, membuat Uraume benar-benar terkejut dengan kecepatan regenerasi Hakari. Dan ketiga, Uraume membekukan kaki Hakari lalu mematahkannya, tapi Hakari langsung bisa membalasnya dengan menendang Uraume. Dari sinilah Uraume sadar kalau Hakari adalah monster final boss untuk dirinya. Jadi dia harus serius karena kemungkinan ini adalah ujian terakhir dari semua pertarungan yang dia jalani selama ini. Uraume mulai membekukan pipa air bawah tanah yang membuat pipa air tersebut meledak dan memuncratkan air pipa ke permukaan. Yap, melihat ini Abdi Kos jadi teringat Geten di My Hero Academia. Dia melakukan hal yang hampir sama untuk mendapat asupan es besar untuk dikendalikan. Kemungkinan air yang menciprat ini akan digunakan Uraume untuk membunuh Hakari, yaitu dengan cara menciptakan hujan tombak es. Bisa jadi 1 tombak es gagal membunuh Hakari, tapi bagaimana kalau hujan tombak es? Apakah Hakari masih mampu selamat dengan serangan sebanyak itu? Dan ya, Jujutsu Kaisen bukanlah manga mainstream di mana monster boss akan kalah oleh hero. Yap, meski Hakari adalah monsternya di Jujutsu Kaisen, kemenangan monster pada hero sudah biasa terjadi. Detail kedua, apakah Sukuna mendapat plot armor tebal? Sebagai orang yang selalu berusaha melihat dari 2 sisi, Abdi Kos akan jelaskan pandangan Abdi Kos tentang hukuman mati untuk Sukuna yang secara mengejutkan. Sukuna malah menantang hukuman mati Higuruma dan tidak ingin lebih lanjut mengurusi bagaimana Higuruma berusaha memberikan alasan rasional tentang tuntutan akan kesalahannya. Sukuna sepertinya sudah khatam dengan cara kerja teknik kutukan Higuruma saat masih ada di tubuh Yuji. Yang membuat Sukuna tertarik adalah pedang eksekusi mati Higuruma, selebihnya dia tidak peduli. Dari sini Higuruma sangat terkejut dengan tanggapan Sukuna di pengadilan, tapi Higuruma berusaha sepositif mungkin. Dia memperkirakan kalau Ten Shadow kehilangan fungsinya saat melawan Gojo, sedangkan hukuman penyitaan kemungkinan akan diterapkan pada teknik will, sehingga Higuruma bebas membunuh Sukuna yang tanpa teknik dengan pedang eksekusi mati. Namun ya, di luar dugaan Higuruma, kalau hukuman mati untuk Sukuna ternyata sangat ampas, bukan teknik kutukannya yang disita, melainkan senjata Kamutoge milik Sukuna. Dari sini terjadi pertengkaran sengit antara fans Gojo dan fans Sukuna. Yap, Abdi Kos tidak salah, walaupun Gojonya sudah kalah, tapi fansnya masih sangat eksis di luar sana. Bahkan punya agenda rutin tiap hari Selasa dan Rabu, yaitu antara berharap Gojo bangkit atau mengolok-olok pertarungan Sukuna. Yap, di situasi ini olokan fans Gojo pada Sukuna jelas, yaitu dia mendapat plot armor super tebal, di mana sejak awal GG tidak menjelaskan kalau penyitaan teknik kutukan bisa diganti pada senjata jika memang tersangkanya membawa senjata. Tapi tiba-tiba GG membuat pernyataan baru kalau tersangka membawa senjata, maka hukuman penyitaan adalah pada senjata
senjata, bukan pada teknik kutukannya. Dari sini bagaimana tanggapan Abdikos dengan tuduhan fans Gojo? Mungkin ini akan mengecewakan sebagian orang, tapi Abdikos sepakat dengan tuduhan fans Gojo kalau Sukuna memang mendapat plot armor super tebal di sini. Walaupun Abdikos sudah memprediksikan kalau Sukuna akan dengan badass memberikan perlawanan dengan cara menerima hukuman mati. Tapi mengganti hukuman penyitaan pada Kamutoke bukanlah sesuatu yang keren menurut Abdikos. Justru ketika teknik kutukan penebas Sukuna disita, lalu dia bertarung dengan teknik lain, misalnya Ten Shadow atau Flame dan senjata Kamutoke, maka akan lebih badass daripada membuat pernyataan baru kalau senjata kutukanlah yang akan disita jika tersangkanya adalah orang yang bersenjata. Tapi karena melihat dari dua sudut pandang, maka Abdikos juga harus mengambil sudut pandang dari fans Sukuna. Kenapa harus ada pernyataan baru kalau senjata kutukan yang harus disita? Kenapa bukan teknik kutukan seperti pernyataan di awal? Dari sini ada banyak jawaban. Pertama, Higuruma adalah penyihir baru, sementara Sukuna adalah penyihir kuno dan expert dalam memahami teknik kutukan. Jadi kemungkinan pengalaman menyita senjata dari semua penyihir dan manusia yang dibunuh Higuruma selama ini adalah tidak ada. Tapi ya, teori ini juga agak lemah karena penyihir dan manusia yang dibantai Higuruma di Cooling Game itu lumayan banyak, yaitu sekitar 20 penyihir atau lebih jika non penyihirnya juga dihitung poin. Masa dari 20 penyihir yang telah dibunuh Higuruma tidak ada satupun dari mereka yang membawa senjata kutukan? Alasan kedua masih melanjutkan alasan pertama, yaitu Higuruma masih kurang expert dalam menguasai teknik kutukannya. Buktinya di chapter-chapter sebelumnya, Higuruma masih ragu tentang hukuman penyitaan teknik kutukan, termasuk sangat terkejut ketika ada tersangka yang dengan santuy menerima dakwaan dari hakim. Yap, meskipun Higuruma telah membunuh banyak sekali penyihir, tapi itu hanya berlangsung singkat, yaitu sekitar 12 hari, dimana di tanggal 12 Higuruma resmi bertobat. Jadi ya, jika dari 20-an penyihir tersebut tidak ada yang memakai senjata kutukan, alias mereka hanya memakai senjata biasa, maka wajar kalau kemampuan Higuruma masih cetek karena dia berhenti membunuh, sehingga pengetahuan terhadap teknik judgment juga masih dangkal. Alasan ketiga tentu saja berhubungan dengan Sukuna. Hanya dengan berada di tubuh Yuji, dia sudah tahu bagaimana cara mengcounter Unlimited Void tanpa harus beradu efek pasti kena di dalam domain, yaitu dengan cara menjaga sentuhan dengan Gojo. Dengan hanya melihat sekali bagaimana Gojo menyembuhkan teknik setelah domain, Sukuna langsung bisa menirukannya. Sukuna juga bisa menirukan bagaimana menjadi benda kutukan setelah Kenjaku memberinya contoh. Jadi ya, sangat fatal jika menghadapi Sukuna dengan 2 ronde, karena lawan akan dibuat mainan dengan kecerdasan Sukuna setelah mengamati pertarungan di ronde pertama. Ditambah Higuruma yang over PD bisa menyita teknik kutukan Sukuna padahal pengalamannya masih sangat cetek. Ini tentu kesalahan yang sangat fatal. Bahkan sejak awal pertarungan Higuruma dan Yuji menantang Sukuna itu sudah sebuah kesalahan fatal. Harusnya kalau mau menghadapi Sukuna tidak boleh maju sendiri-sendiri atau maju bergantian, melainkan harus maju bersama-sama. Tentu saja ini semua salah Gojo dan Kashimo. Mereka berdua overpower tapi keras kepala untuk menghadapi Sukuna sendirian, padahal sejak awal mereka berdua bisa mengeroyok Sukuna dengan penyihir lain agar Sukuna bisa dikalahkan. Alasan keempat, Hakim Judgment adalah Dewi Keadilan Sejati. Buat yang tidak tahu, Shikigami Judgment terinspirasi dari Lady Justice yang menutup matanya. Jadi walaupun dia berasal dari teknik kutukan Higuruma, tapi dia tidak pernah memihak Higuruma. Jadi Higuruma mirip Hakari yang teknik kutukannya tidak memihak. Teknik kutukan tidak memihak ini menurut Abdikos sangat adil karena hasilnya sangat overpower, yaitu unlimited course energy lebih dari 4 menit, juga penyitaan energi kutukan atau teknik kutukan. Namun ya, bedanya Hakari sudah expert dalam memahami pure love train sehingga dia bisa mengambil keberuntungan dari teknik tersebut. Sementara Higuruma baru 12 hari mempelajari judgment dan sudah bertobat. Jadi menurut Abdikos, Sukuna sendiri sebenarnya tidak tahu kalau senjatanya yang akan disita, alias Sukuna tidak peduli apapun yang disita darinya, mau itu teknik kutukan atau senjata kutukan. Sukuna akan tetap melawan Higuruma karena dia hanya tertarik dengan pedang eksekusi mati Higuruma. Jadi dia tidak peduli dengan hukum penyitaan yang ternyata hanya menyita Kamutoke. Dan ya, saat senjata Kamutoke hilang, Sukuna langsung tersenyum, sementara Higuruma lengah dan over PD karena sudah mendapat pedang eksekusi mati, di mana dia tidak menyadari kalau senjata kutukan Sukuna sudah menghilang. Sehingga ketika domain terbuka, Sukuna langsung menghujani Higuruma dengan tebasan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Teman-teman ada di pihak fans Gojo
dengan alasan simple, yaitu plot armor tebal atau berada di pihak Sukuna dengan berbagai alasannya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.